Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang mahasiswa semester akhir. Jika dibandingkan dengan teman-teman saya, nilai saya ini pas-pasan. Saya takut jika lulus nanti saya tidak mendapat pekerjaan. Apakah sikap saya termasuk syirik? Antum mahasiswa, nilainya pas-pasan. Gara-gara nilai pas-pasan takut nggak dapat rejeki, seakan-akan antum punya dugaan bahwa yang ngasih kamu pekerjaan itu nilai. Salah besar loh, Pak. Salah besar. Bapak tahu nggak, Pak? Ya, di satu kelas. Dan ini kebanyakan di mana-mana, hampir di mana-mana ya. Yang paling pinter-pinternya itu di kelas, ya, waktu SMA itu, yang pinter-pinternya itu paling jadi dosen, jadi pengajar, kerja karyawan. Tapi yang nilainya jeblok-jeblok jadi bos semua, Pak, rata-rata. Kenyataannya begitu. Yang nilainya nggak bagus-bagus banget gitu, biasa-biasa, rata-rata jadi bos. Kenapa? Ya karena terkadang begini, mereka yang merasa jeblok begitu, ya saya udah yakin lah nggak bakalan diterima di perusahaan. Saya mau usaha aja. Usaha Allah berkahi, jadi bos. Ya. Akhirnya apa? Yang pinter-pinternya kerja sama dia. Dan itu sering terjadi loh, Pak. Sering terjadi seperti itu. Makanya kalau antum punya perasaan seperti ini gara-gara nilainya pas-pasan, takut nggak dapat pekerjaan, antum suudzon sama Allah. Emangnya Allah ngasih rezeki orang tuh dilihat karena nilai? Enggak. Ya. Baik, fadhal adzan dulu. Allah berfirman, "Dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Itulah dugaan orang-orang kafir. Apakah berdasarkan ayat ini jika kita selalu berprasangka buruk berarti hukumnya kafir? Ya ini pemahaman salah. Karena pertama, kata dzan dalam Al-Quran terkadang sering kali bermakna artinya keyakinan. Ya. Maka ketika Allah mengatakan dzalika dhannul ladzina kafaru, itulah dzannya orang-orang kafir. Mempunyai makna artinya bisa jadi yaitu bahwa itu adalah keyakinan mereka. Maka seorang mukmin ketika dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah misalnya tidak akan menegakkan hari kiamat, ya ini bisa kafir, murtad dari agama Islam. Makanya ya, dugaan buruk kepada Allah itu, Pak, kalau itu dugaan buruk yang sifatnya tidak sampai kepada keyakinan. Ya. Maka yang seperti ini tidak disebut sebagai pelakunya murtad dari agama Islam. Yang kedua, tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan orang kafir itu pelakunya jadi kafir. Contoh misalnya, Allah mensifati orang Yahudi itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Maka kalau ada orang Islam yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, apakah nasibnya disebut kafir? Tentu tidak. Iya. Berapa banyak Allah menyebutkan tentang perangai-perangai jahiliyah yang itu sebetulnya memang perbuatan orang-orang kafirin. Tapi apakah Muslim yang jatuh kepada perangai jahiliyah itu pelakunya kafir? Ya tidak. Iya. Akan tetapi ia bisa jadi pelaku dosa besar. Iya. Nah itu
Jadi tidak setiap orang yang jatuh kepada perangai jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu menyebabkan pelakunya langsung murtad dari agama Islam. Ya. Saya di pagi hari berniat infak, sudah menyiapkan uangnya. Akan tetapi terkadang saya lupa menunaikan. Ketika saya lupa menunaikan, seringkali saya mendapatkan musibah, Ustadz. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut? Termasuk adab atau peringatan? Peringatan insya Allah. Ya, dan niat antum itu sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala. Adapun masalah lupanya antum dimaafkan. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan berikan kami sanksi akibat daripada kami lupa atau salah tidak sengaja. Ya. Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan, kenapa ya saya belum nikah? Nah, kenapa? Kok nanya sama saya? Nanyanya jangan sama saya, nanyanya sama antum, kenapa nggak nikah dan belum nikah? Padahal umur juga udah lebih cukup nih Ustadz. Apakah ini karena dosa-dosa? Enggak, karena antum penakut. Ya antum belum nikah bisa jadi karena terlalu banyak pikiran. Saya belum punya rumah, saya belum punya mobil. Sampai kapan seperti itu? Udah bismillah nikah. Allah sudah janji orang yang menikah itu Allah berikan rezeki. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli." Jika mereka fakir, Allah kayakan dengan karunia-Nya. Bismillah, ya, cari akhwat banyak. Seabruk-abruk akhwat itu. Ya. Antum tahu enggak itu yang biro jodohnya Ustadz Khalid Basalamah tuh. Itu ternyata akhwatnya puluhan ribu, ikhwannya belasan ribu. Ya kan? Sebetulnya banyak, ya, banyak banget. Sampai saya nemu ikhwan umur 36, Pak, belum nikah juga. 36 padahal pekerjaan udah punya, tinggal apa lagi? Ya sampai saya bilang ke dia, pokoknya kamu gak boleh ikut daurah saya kalau belum nikah. Alhamdulillah kemarin nikah juga. Bagaimana membantah syubhat? Saya kafir, miskin, sakit, sudah takdir Allah. Mau bagaimana lagi? Kita katakan kepada dia, perkataan ini tidak bisa diterima oleh akal sehat manapun juga. Ya, karena perbuatan atau musibah yang menimpa kita atau perbuatan itu ada yang sifatnya di bawah kemampuan kita, ada yang sifatnya di luar kemampuan kita. Kalau sakit memang itu di luar kemampuan kita. Kita sudah berusaha untuk menghindar, ternyata qadarullah sakit. Kalau kita berhujah dengan takdir boleh di saat itu, karena itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita berkata, saya berzina sudah takdir Allah. Padahal kita mampu untuk meninggalkan apa? Zina. Maka tidak boleh kita berhujah dengan takdir. Wah, masalahnya kita mampu meninggalkan. Nah, sekarang dia sendiri kalau misalnya, ya, kalau ada orang ngomong ke antum gini, tahu nggak mas, saya berzina itu karena sudah takdir Allah. Antum tonjok. Terus dia bilang, kok kamu tonjok? Udah takdir tahu. Bilang ke dia gitu. Ya. Kalau dia nggak terima, kita pun nggak bisa terima hujahnya. Loh kamu aja nggak bisa nerima atas dirimu sendiri. Lalu kamu mau
berhujah dengan takdir atas maksiat yang kamu lakukan, enak aja kamu. Ya. Makanya polisi mana coba Pak yang mau terima ketika ada orang yang nerobos lampu merah lalu beralasan dengan takdir, Pak. Takdir. Gak mungkin. Suami mana yang menerima istrinya zina lalu ketika dimarahin sama suaminya dia bilang, "Mas, takdir, Mas." Akal mana yang bisa menerima ini, Pak? Gak mungkin, sangat tidak masuk di akal. Ya, otaknya didengkul. Di zaman sekarang ini contoh nyata atau perbuatan apa saja yang tergolong membela agama Allah? Apakah cukup dengan kita ikut kajian rutin saja sudah tergolong membela agama Allah? Terus tanpa kajian mau bela pakai apa? Zaman sekarang ini aneh Pak, menganggap kajian itu tidak memberikan apa-apa. Justru semua sikap yang harus kita lakukan harus didasarkan kepada ilmu. Sebelum bersikap wajib berilmu. Tidak bisa kita memperjuangkan Islam hanya sebatas dengan semangat, ayo bela, ayo jihad loh. Jihad apaan? Jihad seperti apa? Gak bisa. Agama kita ini bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan ilmu. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, orang yang menganggap remeh ilmu dan mengatakan apakah hanya dengan kajian rutin kita membela agama? Dia pikir membela agama itu dengan turun ke jalan-jalan kali Pak. Bikin orang macet gak bisa ini. Ya. Justru membela agama itu yang paling terpenting adalah pelajari dulu agama ini. Kalau kita sudah pelajari agama, sudah paham betul agama, lalu kemudian kita amalkan, lalu kita ajak manusia, kita dakwahkan, itu kita demi Allah sudah membela agama. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau ada orang yang menghina Al-Quran, saya yakin semua orang akan marah Pak. Tapi kalau ada orang pakai sorban 2 meter, bahasa Arabnya fasih. Lalu dia menafsirkan Quran seenaknya. Banyak orang menganggap diam, 1000 bahasa. Sementara ucapan dia bisa jadi lebih buruk daripada orang yang menghina Al-Quran. Dan itu banyak orang tidak sadar. Tapi kalau kita belajar Al-Quran, belajar hadis, pelajari ilmu, dari situ akan ketahuan siapa yang di atas hak, siapa yang di atas batil. Siapa yang musuh terselubung ingin memasukkan pemikiran sesat ke dalam tubuh umat Islam dan siapa yang tidak. Makanya ya akhi, para pemuda itu harusnya semangatnya nuntut ilmu dulu. Bukan semangatnya turun ke jalan dulu, jangan. Ilmu ini sangat kita butuhkan, terus para pemuda. Kalau pemuda ini kan masalahnya semangatnya lagi berkobar-kobar, Pak. Cuma sayang ya penuntut di zaman sekarang ini banyak tidak punya sifat jantan. Apa itu jantan? Penuntut ilmu zaman sekarang ini mudah mundur kalau pelajarannya sulit dikit, Pak. Ya enggak? Iya. Ayo kita ikut belajar bahasa Arab di hari pertama banyak yang hadir, Pak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tinggal mundur dengan teratur. Mau ditanya kok mundur? Puyeng Ustaz. Nah inilah ya akhwal Islam fenomena penuntut ilmu enggak jantan. Sedikit sulit menghadapi ketika menuntut ilmu langsung mundur. Ya. Padahal kalau disuruh naik gunung, wah ini tantangan nih katanya. Tapi pas pelajaran yang sulit dikit nggak dianggap tantangan, ini waduh
ujian ini, cobaan. Iya. Jangan seperti itu ya akhi. Iya. Bolehkah meminta orang lain untuk mendoakan kita? Sangat boleh. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda kepada Umar, "Hai Umar, nanti kamu akan bertemu dengan Uwais. Kalau nanti kamu ketemu, minta supaya dia mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosamu." Boleh, tapi jangan jadikan kebiasaan. Ya. Maksudnya gimana? Saya nggak pede kalau langsung minta langsung. Saya minta aja Ustadz yang doain saya, kalau saya kan banyak dosa, kalau Ustadz kan bersih dosanya. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, sudah masuk dalam ranah suudzon kepada Allah. Seakan-akan kalau kita yang berdoa langsung Allah tidak mendengar doa kita. Wah, ini sudah ya suudzon kepada Allah kalau sudah seperti itu. Hati-hati itu. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang baru mengenal sunnah supaya tetap istiqomah di jalan ini? Nasihat saya kepada antum yang baru mengenal sunnah, jangan tinggalkan majlis ta'lim itu dulu. Terus mengaji majlis ta'lim ini antum utamakan deh. Karena dengan majlis ta'lim itu antum akan terbentuk ilmunya. Dengan majlis ta'lim itu antum akan terbentuk kepribadiannya ya. Jadi yang membentuk antum itu adalah majlis ta'lim di saat antum rutin, wallah. Tapi kalau antum tidak rutin, sulit antum terbentuk jadi. Tapi kalau antum rutinkan semangat dalam duduk majlis ilmu, kajian ustadz ini, di situ antum mulai matang ilmunya. Ketika ilmunya sudah mulai muncul rasa takut kepada Allah, muncul rasa cinta kepada Allah, muncul rasa berharap kepada Allah, muncul tauhid pun sudah mulai menghunjam di dada, di situ akan terbentuk antum. Ya. Di majlis taklim antum bertemunya dengan orang-orang soleh lagi coba. Di majlis taklim antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, banyak manfaat. Teman antum orang soleh, para malaikat. Makanya ya, nasihat saya kepada orang yang baru hijrah, jangan pengen tampil dulu. Antum yang baru hijrah, duduk di majlis taklim. Ya, duduk di majlis taklim, pelajari, perdalam terus. Tapi juga antum ketika nuntut ilmu itu jangan hanya sebatas kajian yang sifatnya tabligh akbar doang. Yang paling penting itu adalah kajian kitab. Karena kajian kitab itu yang akan membentuk keilmuan kita, Pak. Ya. Yang kedua, setelah antum mengikuti kajian kitab, antum juga harus semangat belajar ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Ilmu bahasa Arabnya, ilmu fikihnya, kaidah fikihnya, usul fikihnya. Supaya apa? Terbentuk sedikit demi sedikit kemampuan antum dalam ilmu. Jangan sampai dari dulu ya nggak bisa bahasa Arab 10 tahun. Saya ikhwan kibar loh. Ikhwan kibar. Ya. Kenapa? Udah 20 tahun ngaji tapi bahasa Arab kagak bisa terus. Gimana? Nggak ada perkembangan. Istilahnya dari dulu sampai sekarang kelas 1 SD terus, Pak. Ya jangan seperti itulah. Yang namanya menuntut ilmu itu harus punya target. Harus ada target menuntut ilmu itu. Antum sekarang hijrah, oke, alhamdulillah. Saya sudah mulai ngaji sunnah, alhamdulillah. Nah, target antum apa? Saya targetnya cuma ngadirin majlis taklim doang, Ustadz. Ya nggak bakalan berkembang kalau seperti itu. Harus ada target dong, target antum. Tahun pertama, tahun kedua saya mau belajar kitab tauhid dulu Ustadz. Saya ingin menguasai tauhid dan akidah. Masya Allah. Nanti tahun selanjutnya saya mau belajar bahasa Arab Ustadz. Saya kemudian ingin belajar ilmu hadis. Nah kalau ada target yang udah jelas seperti itu, insya Allah ilmu itu semakin berkembang, semakin kokoh insya Allah.
Tapi kalau nggak ada target, yang penting saya ngaji deh, yang penting saya duduk majlis taklim lah, saya jamin antum nggak bakal berkembang seperti itu. Iya. Mana yang lebih besar pahalanya, imam sholat apa muadzin? Ya akhi, saya belum mendapatkan dalil tentang keutamaan imam sholat. Rata-rata keutamaan itu milik muadzin. Hadis tentang keutamaan muadzin banyak, Pak. Sementara imam, Rasulullah hanya mengatakan al-imamu dhaminun. Imam itu penjamin. Itu aja udah. Artinya penjamin bagaimana? Kalau imamnya salah, siap-siap jamin. Ya, berarti berat. Maka dari itu, ya pendapat kebanyakan ulama katakan muadzin lebih utama daripada imam. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis tentang keutamaan muadzin sangat banyak sekali. Allahu a'lam, semoga saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.